Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. COVID-19 kembali memunculkan varian baru yang diberi nama Omikron yang saat ini banyak menimbulkan lonjakan kasus di Afrika Selatan. Varian ini juga diketahui sudah menyebar ke beberapa negara di Eropa serta memiliki tingkat penyebaran lebih tinggi jika dibandingkan dengan varian Delta. World Health Organization atau WHO telah menetapkan virus COVID varian B.1.1.529 sebagai varian of concern dan diberi nama Omicron. Varian yang pertama kali ditemukan di beberapa negara di Afrika ini memiliki kurang lebih 50 mutasi, berpotensi menurunkan efikasi vaksin dan memiliki tingkat penyebaran yang lebih tinggi dibandingkan varian Delta. Varian ini juga dikabarkan sudah menyebar ke beberapa negara seperti Jerman, Inggris, hingga Hong Kong. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengambil beberapa tindakan untuk mencegah masuknya varian baru tersebut. Salah satunya dengan memperketat persyaratan perjalanan luar negeri dan penutupan akses bagi warga negara asing yang dalam 14 hari singgah di negara-negara yang terdeteksi COVID-19 varian Omikron ini. Baik, kita membahas lebih lanjut tentang varian Omikron, apa yang harus kita waspadai sama-sama dari varian ini dan apakah kemungkinan besar varian ini akan menjadi pemicu gelombang ketiga dengan masuknya varian ini ke Indonesia. Kita akan berbincang bersama dengan Profesor Amin Subandrio selaku Kepala Pusat Riset Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Selamat pagi, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, Prof, ini kita akan membahas soal varian Omikron yang sudah ada di beberapa negara di Eropa dan juga ada beberapa berasal dari Afrika Selatan. Ini ditemukan oleh seorang dokter yang sudah melaporkan langsung ke WHO dan kemudian statusnya menjadi varian of concern. Mungkin boleh dijelaskan tentang varian ini, Dok. Dan Prof, apa kemudian terdapat 50 mutasi di dalamnya. Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat seberapa bahaya kemudian varian ini dan apa yang harus kita waspadai. Ya, terima kasih. Jadi varian ini memang ditemukan pertama kali di Afrika ya, khususnya di Botswana, kemudian di Afrika Selatan, dikaitkan dengan kejadian munculnya kasus-kasus baru di sana yang meningkat. Nah, kemudian pada saat yang bersamaan ditemukan varian baru ini. Nah, yang menjadi daya tarik khusus dari varian Omikron ini adalah tadi sudah disebutkan mutasinya begitu banyak dibanding dengan varian-varian yang lain. Total mutasi yang ditemukan itu ada 50 dan 30 diantaranya mutasi itu berada di daerah spike. Ya. Spike itu adalah kalau kita lihat strukturnya virus SARS-CoV-2 kan ada semacam mahkotanya ya, duri-durinya itu. Nah, ada di situ. Beberapa dari mutasi itu sudah pernah ditemukan di varian-varian lain, ya, dan memang diidentifikasikan sebagai mutasi yang bisa menyebabkan virus itu memiliki sifat-sifat yang mengkhawatirkan. Ya, ini kita bisa mengidentifikasi sebenarnya ada 4 sifat yang dikhawatirkan terkait dengan mutasi yang baru. Pertama adalah kecepatan menularnya. Yang kedua, mungkin dia menjadi sulit didiagnosis. Yang ketiga, mungkin dia menyebabkan kasusnya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga, menyebabkan dia virusnya itu tidak terlalu sensitif atau tidak terlalu mempan terhadap antibodi, ya, baik yang diperoleh pasca vaksinasi maupun pada para penyintas atau yang diberikan sebagai terapi. Nah, mutasi-mutasi itu sudah diidentifikasi oleh para peneliti di sana. Saya ambil contoh aja. Jadi kalau mutasi itu, namanya mutasi itu bisa berubah, bisa juga ada yang hilang, atau yang ditambahkan. Nah, jadi dari beberapa mutasi yang ada itu memang
ditemukan ada mutasi yang menyebabkan virusnya mungkin bertambah cepat menularnya, ya itu kemungkinan besar. Yang kedua, menyebabkan dia lebih sulit didiagnosis, dan itu jelas karena PCR misalnya, yang kalau PCR itu mendeteksi gen yang menyandi S, ya, spike protein, itu akan menyebabkan hasilnya menjadi negatif, ya. Jadi bisa menyebabkan false negatif, ya. Tentunya kita mesti paham juga bahwa PCR itu biasanya tidak mendeteksi hanya satu gen saja. Nah, jadi kalau ada hasil PCR yang menunjukkan satu gennya ditemukan positif, tapi yang gen yang menyandi S itu negatif, maka itu bisa dicurigai kemungkinan adalah Omikron. Kemudian ada lagi mutasi-mutasi yang menyebabkan si virus itu bisa meloloskan dari sistem kekebalan hostnya. Dan juga ada mutasi yang menyebabkan virus itu mampu meningkatkan singkatnya viral load-nya, ya. Jadi jumlah virus yang bisa dibuat. Jadi kalau satu virus masuk sel, nanti dia akan menghasilkan beberapa puluh atau bisa 100 lebih partikel baru. Nah, itu kemampuan itu ditingkatkan. Oke, baik. Jadi kalau untuk Omikron sudah bisa dipastikan hasil menggunakan alat PCR yang sekarang itu hasilnya positif atau tadi malah justru false, negatif? Kalau yang sekarang yang dipakai di Indonesia, karena tidak ada yang menggunakan gen S, ya, jadi masih bisa dipakai, masih bisa mendeteksi. Oke, baik. Nah, salah satu cara untuk kemudian melakukan, selain tes tadi ya, kita bisa melihat dengan gejala-gejala. Tapi kalau dari laporan Dr. Angela Kue sendiri yang melaporkan pertama di Afrika Selatan, itu memberikan sebuah catatan bahwa gejalanya berbeda dengan Delta. Mungkin bisa jelaskan kembali, Prof, apa gejala-gejala yang membedakan antara varian Delta ini dengan varian Omikron ini ketika kita terpapar? Ya, salah satu yang menonjol adalah kalau kita selama ini kan kita mengenal orang yang terinfeksi virus COVID ini kehilangan daya cium atau daya rasa, ya. Nah, itu pada mereka yang terinfeksi oleh Omikron ini tidak ada gejala itu. Ya, jadi itu salah satu perbedaannya, ya. Tapi dalam rilisnya kemarin tanggal 28, WHO menyatakan bahwa sampai saat ini belum bisa dikaitkan dengan derajat berat ringannya penyakit, ya. Artinya belum ada kaitannya dengan morbiditas atau apalagi mortalitas, karena sebagian besar yang terinfeksi itu OTG, ya, di Afrika itu. Ya. Oke, baik. Ada juga laporan terkait 50% di antara mereka yang terpapar dan juga mengalami gejala ini sudah vaksin, Prof. Mungkin sebagai edukasi kepada masyarakat juga, benarkah kemudian dari varian ini juga untuk teman-teman yang sudah vaksin harus lebih hati-hati lagi karena kemudian bisa menimbulkan gejala-gejala, sekalipun tadi ya gejalanya tidak seberat dengan gejala yang Delta? Betul sekali. Jadi kalau itu salah satu screening juga, ya. Jadi kalau kita menemukan kasus positif padahal dia riwayat vaksinasinya sudah lengkap, maka sebaiknya sampelnya dikirim untuk dianalisis, ya, whole genome sequence, apakah ini oleh Omikron atau bukan, ya. Karena belum tentu oleh Omikron, ya. Karena Delta pun punya sifat seperti itu. Ya, jadi intinya kalau ada infeksi pada orang-orang yang sudah divaksinasi atau sudah pernah sakit, nah itu harus diberi perhatian khusus. Artinya sampelnya kita harus pastikan ini varian-varian baru atau bukan.
Baik, jadi harus genom untuk kita bisa tahu dan juga nanti menjadi data insight atau masukan juga ya secara pemerintah biar bisa melakukan kontrol. Prof, ini kan sudah 11 negara ditutup, ini kan preventif gitu ya. Apalagi tindak preventif yang bisa kita lakukan, apalagi kita tahu tadi sulit kemudian untuk melihat gejala-gejalanya. Kalau gejala Delta ya mudah gitu ya, tadi kalau misalnya kita tidak ada penciuman atau perasa itu Delta, tapi kalau Omikron ini berbeda. Apa tindakan preventif yang kemudian bisa dilakukan juga oleh masyarakat? Untuk masyarakat ya, karena kita harus memahami di luar sana kita tidak bisa membedakan ini yang sedang beredar ini virus yang mana ya. Bisa Omikron, bisa Delta, bisa Alpha, bisa juga virus yang asli yang Wuhan itu ya. Itu ada di mana-mana dan sekali lagi kita tidak bisa mengidentifikasi di lapangan, itu hanya ketahuan di laboratorium. Oleh karena itu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah tetap melakukan protokol kesehatan secara konsisten. Jadi 5M itu harus secara ketat dilakukan. Ya, itu istilahnya adalah kewaspadaan universal. Ya, karena juga kita mesti paham semua varian yang manapun ya, baik yang varian baru maupun varian yang asal muasalnya dari Wuhan, itu semuanya bisa menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Ya, jadi kita tidak bisa pilih-pilih misalnya, oh daerah ini kemungkinan varian Delta, oh kita pakai masker 3 lapis misalnya. Tapi kemudian oh yang lainnya variannya varian lama, kita santai-santai tidak pakai masker, tidak demikian. Ya, dimanapun kita harus beranggapan bahwa kemungkinan ada virus itu dan kita tidak tahu virusnya apa. Jadi kita intinya harus mencegah virus itu menemukan host baru ya. Jadi angka penularan itu harus kita tekan menjadi di bawah 1 ya. Ini untuk memutuskan rantai penularan. Baik, kita harus sama-sama prokesnya lagi dikencangkan, yang sekarang sudah agak kendor, kemudian dikencangkan lagi prokesnya karena kita ingin sama-sama kemudian lepas dari ini semua. Dan Omikron bisa jadi pengingat juga untuk kita ya, karena penularan juga akan cepat. Kalau Nataru nanti kita nggak waspada dengan ini, wah bisa-bisa nanti gelombang baru datang. Terima kasih Prof. Amin sudah berbagi informasi hari ini di Halo Indonesia. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali Prof. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jangan beranjak dari layar kaca Anda. Kita masih akan berbincang tentang varian baru virus corona, yaitu varian Omikron. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.